buktinya udah benar. Oh iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkenan. Iya Bu, terima kasih. Pak Rodian, Alhamdulillah bisa hadir. Eh, Ibu Ani sudah siap untuk merekam? Alhamdulillah sudah Bu Ari. Oh baik. Eh, Apa izin kabar Bu Ustadz. Ali? Alhamdulillah baik Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Tadi baru diceritain kajian Ustadz yang di masjid sama Ibu Eli. Bu Ali, oh iya. Bu Eli share tadi, aduh seru banget Eh, ininya kajiannya. Assalamualaikum, ikut izin gabung. Rodian, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Ustaz. Eh, Kok sepi hari ya? Kenapa? Jamnya jam ngantuk. Mungkin ini lagi habis makan siang ya. eh, eh. Ini Bu Marlinga juga udah hadir. Alhamdulillah nih sudah lebih dari 10 tadi. Jam 1 masih satu dua orang yang hadir. Alhamdulillah. Baik, izin saya buka dulu ya Pak Ustadz. Silakan Bu Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih banyak eh, Ustadz Doni yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kajian di siang hari ini. Terima kasih juga untuk partisipasi Bapak dan Ibu ya yang sudah mengikuti kajian ini. Tema yang kami pilih di siang hari ini adalah berdasarkan dari permintaan ya beberapa jamaah yang pernah mengikuti kajian Ustadz Doni tentunya dan memang terkesan sekali dengan tema ini. Mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan kita atau apa namanya sesuai dengan yang diharapkan dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat ibrohnya dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Ya, Bu Ali. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tematik di siang hari ini Ya. yang judulnya adalah ciri orang yang sedang eh, diterima amalnya dan diampuni dosanya. Ini apa dambaan semua orang oleh karenanya sangat apa kita berharap mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Silakan Ustadz, tafadhol. Ya. Terima kasih Bu Ari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap layar bersama-sama di kajian Majelis Taklim Rabbani, dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, kepada waktu yang akan kita spend. Demikian pula insya Allah ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas, kita tadaburi, semoga memberikan keberkahan bagi kita semua dan insya Allah memberikan manfaat serta panduan bagi perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, kita terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai, value-value yang beliau SAW telah ajarkan, telah contohkan, telah tinggalkan untuk hidup kita di atas dunia ini.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan Bu Ari tadi, insya Allah pembahasan kita kesempatan siang hari ini adalah bagaimana ciri orang yang sedang, ya, itu sedang diterima amal ibadahnya, sedang diampuni dosa-dosanya. Jadi di dalam Al-Quran itu, eh, maaf Bu Ari, ini rupanya belum bisa di-share apa, di-allow ya. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hebatnya Quran itu adalah salah satunya Al-Quran itu memiliki lengkap gitu ya, mulai dari menjelaskan definisi, ya definisi apa gitu, sesuatu dijelaskan. Maksudnya ini tuh begini gitu ya. Kemudian dijelaskan juga mengenai metode apa dulu yang harus dilakukan, mana duluan itu dijelaskan. Mana yang apa menjadi syarat bagi yang lain itu dijelaskan metodenya. Lalu juga dijelaskan ini yang hebat yang tidak ada di apa yang lainnya gitu ya. Dijelaskan juga evaluasinya. Ya, evaluasi itu maksudnya kita jadi bisa melihat apakah kita sudah atau sedang berada di jalur yang benar atau enggak. Itu ada juga gitu. Jadi lengkap, komplit. Mulai dari definisi, metode dijelasin, lalu dijelasin juga tolak ukur gitu ya, semacam ya panduan. Ini kita sedang berada di mana gitu. Kita bisa tahu tuh dalam Al-Quran. Nah, siang hari ini kita akan membahas bagian ketiga tadi, yakni melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan dengan kata-kata yang luar biasa, dengan pilihan kata tentu saja. Ini kan alat bedahnya adalah pilihan kata ya. Eh, Pilihan kata yang menunjukkan bahwa orang-orang yang dimaksud dalam ayat-ayat nanti yang akan kita bahas ini adalah orang-orang yang memang beliaunya itu masih hidup, masih ada, tapi dosanya sudah sedang diampuni dan pahalanya sedang diterima gitu. Nah, jadi eh, seperti disampaikan Bu Ari tadi, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang ini. Tapi memang kita perlu tahu ciri-cirinya secara detail supaya kita nanti bisa menyesuaikan ya apakah saya sudah masuk di situ atau belum, Bu. Kira-kira begitu. Ada 4 ciri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang sedang, ya, ongoing, gitu ya, sedang diterima amalnya dan sedang diampuni dosanya, itu ya, cirinya. Makanya nanti outcome-nya itu sebetulnya kalau cirinya sedang ada di dalam diri kita tuh harusnya kita meresponnya dengan gembira gitu, jangan lagi dengan uring-uringan atau apa gitu, justru dengan gembira lah kita meresponnya gitu ya. Karena itu kan artinya sesuatu yang tidak tidak mudah, tidak apa, tidak sepele gitu ya, sangat luar biasa. Ya bayangin orangnya masih hidup tapi sudah diterima amalnya dan sudah diampuni, sedang diampuni dosa-dosanya. Satu, ada 4 totalnya. Satu, ciri pertama adalah orang-orang yang mensyukuri perjalanan hidupnya. Nah, nanti kita buka dari mana dalilnya, tapi ini dulu saya sedikit dulu sampaikan bahwa artinya kalau orang masih ada dalam perjalanan hidup ini, masih ada sesuatu yang dia tuh masih gak bisa melepas atau dendam atau apa gitu ya di masa perjalanan hidup ini, berarti belum termasuk itu dari kategori orang-orang seperti ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah ridho, sudah kepada Allah ridho dia, gak ada lagi sudah, ya semuanya sudah perjalanan hidup itu disyukuri gitu ya. Kalau misalkan dulu ada dosa, Ustadz, ada kesalahan, disyukuri juga. Tapi cara mensyukurinya adalah dengan diberinya peluang oleh Allah, sekarang kita bisa bertaubat. Nah, itu cara syukurnya begitu. Justru ya. Jadi tetap ujung-ujungnya itu adalah mensyukuri gitu ya. Eh, yang kedua, atau masih dari sini, masih dari kategori ini adalah orang-orang yang mensyukuri keberadaan orang tuanya, orang tua mereka. Jadi nanti kita buka ya, orang-orang seperti ini kedua-duanya orang tua tuh disyukuri gitu. Jadi sudah tidak ada lagi tuh istilah apa istilahnya ya, tidak tidak berbakti pada orang tua, apa ada dendam apalagi, wah itu sudah nggak masuk kriteria tuh, sudah tidak bisa. Nah, berikutnya
mensyukuri keberadaan saudara-saudara kandungnya. Jadi ini juga satu ukuran yang sangat jelas. Nanti kita kita buka ayat-ayatnya gitu ya. Tapi kalau artinya kalau ada orang masih ya misalkan udah nggak ngomong sama adiknya, sama kakaknya, umpama gitu ya, itu berarti belum bisa masuk nih dalam kriteria ini gitu. Demikian pula keluarganya, maksudnya anak keturunannya. Jadi memang effort kita tuh harus luar biasa nih terhadap apa keberadaan kita di tengah anak-anak keturunan kita. Jangan sampai anak keturunan kita tuh ya jauh ya dari kita gitu. Jangan sampai kita rajin ke masjid, rajin ibadah mahdoh, tapi hubungan kita dengan anak ya itu apa jauh gitu ya, tidak harmonis, tidak apa itu tuh karena ternyata anak adalah kunci surga kita gitu ya. Nah, nanti kita kita jabarkan lagi lebih detail melalui ayatnya. Di mana ayatnya ini? Ayatnya ada di surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat 15 dan 16, Bapak Ibu ya. 15 dan 16. Pertama kita buka dulu ayat 16-nya ya. Ayat 16-nya untuk menunjukkan ciri mereka lah orang-orang yang diterima gitu. Baru nanti ayat 15-nya di ciri-cirinya gitu ya. Nah, kalimat Allah begini, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, atau Bu Ari mungkin mau membacakan terjemahnya atau ibu-ibu yang lain? Baik, saya bacakan terjemahannya. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat 16. Ya. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, terima kasih Bu Ari. Jadi mereka itulah ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Kami terima amalnya. Lalu tidak berhenti sampai di situ yang apa menggetarkan itu adalah kalimat berikutnya nih. Wa natajawazu an sayyiatihim. Dan kami sebetulnya kata-katanya bukan ampuni tapi kami lampaui ya. Tajawaz itu diambil dari kata jawaz yang artinya kami lampaui. Kami lampaui itu seperti eh, dalam surat Al-A'raf ya ayat 100 berapa tuh 138 ya 138 kalimatnya di situ wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Itu menggunakan kata-kata jawaz. Wajawazna bi bani Israil al-bahra yang merupakan akar kata dari tajawaz. Ya artinya semacam bukan dimaaf, bukan kalau di situ kan dimaafkan gitu ya. Kalau di ampuni kalau diterjemahkan diartikan kami ampuni. Sebetulnya lebih cocok tuh kami tutup mata atau kami lampaui wajah Nabi Bani Israel al-Bahra ayat 138 dari surat Al-A'raf itu. Nah, akar kata yang sama nih jawaz, tajawaz. Jadi kami lampaui, kami seberangkan, udah deh, gak usah dilihat lagi kesalahannya, langsung aja masuk surga, kira-kira begitu. Semacam pemutihan, gitu ya, semacam diskon 100%, kira-kira begitu. Jadi tidak lagi dibuka, diaudit atau apa gitu, dilihat, enggak lagi. Ya, jadi semuanya itu dilampaui, makanya kalimatnya jawaz. Kita tahu juga ada doa ketika kita sa'i itu ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Tajawaz itu beda memang. Kalau kalau diampuni, dimaafkan itu beda lagi. Tapi tajawaz itu adalah sesuatu yang seperti tadi apa Bani Israel dari seberang lautan sini Allah sampaikan ke seberang lautan sebelah sananya. Nah, itu jawaz. Wajawaz Nabi Bani Israel al-Bahra itu 138 dari surat Al-A'raf itu. Jadi maksudnya wanatajawaz di situ maksudnya kami tutup mata lah kira-kira begitu ya terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Waduh, ini luar biasa karena istilahnya gini kalau kesalahan kita dikorek-korek gitu sama Allah diaudit gitu ya. Waduh, mau lari kemana kita? Ya bukan hanya kesalahannya pasti kebuka gitu ya, tapi ya pasti kita malu karena waktu nanti dibeberkan itu kan di depan
semua manusia gitu kan, di depan semua manusia di persidangan Allah. Semua manusia nontonin gitu ya. Bayangin kalau di situ kan pasti ada anak kita, cucu kita, cicit kita gitu. Aduh, nanti mereka bilang, oh itu kakek saya atau nenek saya. Nah ini wajah wasna bibadi Israilal Bahro. Tadi ayat 138 surat Al-A'raf. Dan kemudian juga Allah pakai dalam wanatajawazu an sayyiatihim. Kami lampaui kesalahan-kesalahan mereka. Kami tutup mata terhadap kesalahan mereka itu. Fi ashabil jannah, kami masukkan mereka ke dalam sesama kepada kelompok penghuni surga. Nah, ini penutup ayatnya ini menarik Bapak Ibu karena eh, s- kayak begini, kayak mau disampaikan Allah bahwa ini janji yang benar loh gitu kan. Maksudnya ini beneran janji Allah tuh ada seperti itu gitu kan. Karena memang kelihatannya kok mewah banget gitu ya yang diberi oleh Allah tuh sampai tajawaz gitu, sampai dilampaui dosa-dosanya, gak dikorek, gak dibuka lagi lah, gak usah dibuka lagi. Maka ujung kalimatnya wa'da sidqil lazi kanu yu'adun. Itulah janji yang benar yang Allah telah janjikan kepada mereka, maksudnya kepada kita semua. Jadi janji ini beneran, benar-benar ada janji ini. Ada memang mekanisme jalan bebas hambatan untuk kita bisa masuk ke surga. Dosa dosa kita aja yang pernah kita perbuat gak dikutik-kutik gitu sama Allah tuh. Syaratnya pada ayat ke-15-nya, Bapak Ibu ya, di ayat 15-nya lah ciri mereka. Mungkin kalau ini saya bacakan langsung aja karena biar kita jelaskan dari bahasa Arabnya. Ah, kalimatnya begini. Pelan-pelan kita kita buka satu persatu supaya kita benar-benar ini kan nggak main-main gitu ya. Bayarannya luar biasa, maka itu kita juga harus detail juga nih supaya kita tahu cirinya udah nyampe belum kira-kira begitu. Kalimat Allah begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Yang pertama nih. Jadi garis bawahnya adalah kalimat biwalidai, kedua orang tua. Jadi kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada keduanya, kedua orang tua. Kenapa ini penting digaris bawahi kepada keduanya ini? Kadang-kadang banyak orang Bu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, bisa berbakti kepada salah satu saja. Ustadz, saya kalau berbakti kepada ibu, insya Allah bisa. Tapi kalau suruh bakti kepada ayah saya, aduh susah banget saya. Mengingat ayah saya dulu begini begitu, bla 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 bla. Kalau mau dapat kriteria orang yang sedang diampuni dosa, sedang diterima amal ibadahnya, maka syaratnya juga jelas, kedua-duanya. Gak boleh pilih satu, gak bisa, kedua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya enggak, waduh, kacau tuh. Nggak sama sekali jauh dari kriteria ini. Jadi kedua-duanya itu orang tua itu. Makanya saya sering sampaikan begini. Caranya supaya kita tuh latihan gitu ya. Ridho kepada kedua orang tua. Dua-duanya. Eh, supaya kita latihan apa istilahnya kayak semacam self talk gitu kepada kita tuh. Saya sering ngajarin ke jamaah-jamaah untuk membayangkan kalau Allah boleh memutar kembali hidup kita dari awal, ya di apa sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita kalau boleh pilih, ada pilihan orang tua nih ya, sekarang boleh milih gitu ya. Pilihannya ada dua. Yang satu, kita dibolehkan memilih menjadi anak Nabi Muhammad dan Ibunda Khadijah. Nah, gitu. Itu pilihan pertama tuh. Pilihan kedua, menjadi anak dari orang tua kita yang sekarang nih. Eh, Kalau yang benar itu Bapak Ibu, ya kita latihan seperti itu tuh 1000 kali pun Allah ulang hidup ini, tetap kita tidak akan bergeser, kita akan tetap memilih pilihan yang kedua, yakni orang tua yang sekarang, walaupun compare atau dibandingkan dengan Rasulullah sendiri dan Ibunda Khadijah sendiri, gitu. Nah, dengan segala kekurangannya orang tua kita sekarang ini, loh kok begitu? Nah, pemahamannya adalah karena kalau kalau maunya kita, ya, kemauan kita, pasti kita pilih yang satu kan ya. Kemauan kita tuh ya, punya orang tua seperti Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Itu kemauan kita. Tapi yang Allah berikan kepada kita sekarang itu adalah kemauan Allah. Nah, jadi disitulah kita belajar ikhlas ridho tuh karena
memang kemauan Allah harus lebih tinggi daripada kemauan kita. Dan Allah pun tahu apa yang terbaik untuk kita jauh lebih daripada kita mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi dengan begitu kita tetap ridho, ikhlas apapun yang pernah terjadi, apapun. Gitu. Jadi kalau masih ada dalam hati itu rasa apa pokoknya nggak ada lagi lah, bersih gitu, bersihin walidai dengan kedua orang tua ini nggak ada, jangan jangan lagi dibawa sisanya apa aja, jangan lagi gitu ya. Dengan melihat tadi bahwa ini keinginan Allah, Allah pasti tahu yang terbaik kepada untuk kita dan ketimbang kita, jadi hadiah Allah ya, masa kita nolak hadiah Allah gitu ya, mas apa, hanya semata-mata karena kita pikir kita pikiran kita lah yang benar, nah itu kan nggak layak gitu. Jadi betul-betul dari situ kemudian kita bisa ridho, ikhlas. Akhirnya kita berbakti kepada kedua orang tua ini betul-betul adalah dua-duanya, jangan satu. Ini banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu ya. Waduh, luar biasa deh kalau dengar ceritanya itu, luar biasa ya. Apalagi mungkin di usia-usia tua ya, dulu dulu apa, ada jamaah yang curhat juga ya, bapaknya dulu pergi meninggalkan mereka beradik kakak dengan ibunya, ditinggal gitu, tahu-tahu di usia tua, sudah sakit-sakitan, ibunya pun sudah lama meninggal gitu. Nah, si bapaknya ini datang ke anaknya gitu, kira-kira pengen minta diperhatikan lah, minta dirawat, minta bantuan apa segala macam gitu. Nah, si ibu tuh cerita ke saya, susah saya Ustadz untuk bisa ridho, untuk bisa memaafkan tuh susah, mengingat saya melihat apa semasa kecil begini begitu bla 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 dan lain sebagainya. Lah, itulah disitulah bayaran untuk dapat ranking atau privilege orang-orang yang sedang diampuni. Jadi maksud saya tadi di awal saya katakan, harusnya kita setelah tahu ini nanti bukannya uring-uringan kita tuh mendapatkan, kalau misalkan maaf ya ada salah satu orang tua kita yang sulit kita terima tuh bukan uring-uringan, bukan marah gitu, bukan sedih atau apa, justru kita tuh bahagia karena disinilah pintu surga kita bisa bebas hambatan seperti jalan tol maksudnya gitu, dan diampuni dosa yang nggak dikutik-kutik itu tuh luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi watajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah, tadi ayat 16-nya itu ya. Nah, jadi yang pertama, lanjut kalimatnya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Ibunya wabil khusus ya, mengandung dan membawanya, artinya hamil, membawanya itu hamil, eh, dan memberinya makan selama 30 bulan. 30 bulan itu artinya 24 bulan breastfeeding. Biasanya breastfeeding itu 24 bulan kalau 2 tahun. Nah, sisa 6 bulannya itu adalah diberikan makanan melalui plasenta di dalam rahim. Itu. Makanya 30 bulan. Hatta iza balagho asyuddahu, kalimat berikutnya, hatta iza balagho asyuddahu wa balagho arba'ina sanah. Sampai ketika si anak ini berusia 40 tahun, para mufassir mengatakan, kalau sudah usia 40 ke atas, belum bisa punya perasaan ridho seperti ini, wah kacau ini. Ya, karena itu semacam batas gitu ya, semacam batas di mana ketika usia 40 dalam beberapa penelitian tuh eh, banyak hormon yang sudah hilang dari manusia, termasuk testosteron atau estrogen kepada di dalam tubuh perempuan dan lain sebagainya, yang membuat manusia tadi lebih lebih bisa merasakan ya, lebih bisa perasaannya itu lebih lebih halus gitu ya, tidak lagi egois gitu. Jadi kalau orang udah usia 40 tapi belum bisa merasakan ridho yang seperti ini yang diajarkan Allah ini, nah itu nanti kesananya repot tuh, karena kata-kata 40 itu penting sekali. Arba'ina sanah, 40 tahun. Saat itulah harusnya seseorang sudah memahami dan mengatakan doanya, kalimatnya begini. Qala Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah saya. Kata-kata auza'a atau auzi'ni, ya Allah bantulah saya. Ini mengandung beberapa maksud Bapak Ibu. Saya cepat saja ya. Yang pertama, bahwa yang namanya membantu itu apa? Modalnya harus sudah ada dulu. Jadi kata-kata auzi ini, Rabbi auzi ini an ashkuro. Ya Allah bantulah saya mensyukuri. Ya,
Berarti apa? Kita sudah punya modal mensyukurinya dulu, baru kemudian bantuannya datang kemudian gitu. Jadi tidak apa kita, aduh saya susah mensyukuri biar nanti dibantu Allah deh. Kapan saya bisa mensyukuri ya sudah tergantung Allah. Bukan begitu konsepnya, salah. Kitanya dulu harus berusaha. Usaha kita sedikit aja kok, gitu. Cuma sedikit aja kita bisa betul-betul berusaha sungguh-sungguh gitu untuk bisa mensyukuri tadi ya keberadaan orang tua. Nanti sebentar lagi keberadaan saudara kandung gitu ya. Walaupun perbuatannya buruk, apa, mutus tali silaturahim, apa segala macam, tapi kita berusaha untuk mensyukurinya. Usaha kita sedikit aja, baru kemudian Allah berikan bantuan. Tapi kalau kita nggak ada usaha, ya nggak bisa. Itulah kalimat auzi'ni, bantulah saya ya Allah. Bukan sebaliknya ya, jangan dipahami. Oh itu bantulah berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, nanti Allah aja yang menggerakkan. Bukan, ada dulu kita ininya, modalnya dulu walaupun sedikit gitu. Baru kemudian dibantu. Jadi bantuan itu kan bukan yang utama sebetulnya gitu kan. Jadi dorongan saja atau bantuan saja gitu. Nah, Robbi auzi'ni, ya Allah bantulah saya. Untuk apa? An ashkuro, untuk bisa mensyukuri. Lah ini. Ada dua hal yang disyukuri Bapak Ibu tuh ya. Yang pertama, nikmatakallati an'amta alayya, mampukan saya ya Allah, bantulah saya untuk mampu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Kalau ini mah gampang lah gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah bisa paham dengan sendirinya gitu ya. Nikmat sehat, nikmat apa itu nikmat Allah kepada kita. Tapi yang kedua ini, wa ala walidayya, mampukan saya ya Allah mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Nah, ini yang agak banyak membuat para mufasir itu menghabiskan banyak lembaran kitab untuk menjelaskan ini. Ya, mampukan ya Allah, mampukan saya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua saya. Gitu. Jadi nikmat yang diberi kepada kedua orang tua justru kita yang mensyukurinya. Nah, apa yang dimaksud di situ? Kalimat ini oleh para mufasir dimaksudkan atau dijelaskan bahwa maksudnya adalah syukuri anak-anak orang tua kita yang merupakan nikmat terbesar kepada beliau. Nah, beliau diberi anak, notabene kan adalah saudara kita kan, saudara kandung gitu. Ya, misalkan ada orang satu bapak lain ibu, ya kandung juga itu sebetulnya namanya. Ya, walaupun lain ibu ya karena satu bapak. Nah, itu itulah nikmat yang Allah beri kepada orang tua. Nah, yang tugas mensyukurinya siapa? Kita termasuk. Kita sebagai anaknya orang tua kita bertugas mensyukuri kenikmatan yang Allah beri itu kepada kedua orang tua kita, yakni adik dan kakak kita. Artinya apa? Secara simpelnya, Bapak Ibu, kalau kita ingin masuk kriteria orang-orang yang sedang diampuni Allah, sedang terjadi diterima amal ibadahnya, walaupun dia masih hidup nih kan, ini kan ya Allah mampukan saya, ini kan masih hidup semua nih, ini ya. Salah satunya adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat memiliki saudara kandung gitu. Jadi maaf ini terus terang harus frankly speaking kita supaya jelas clear ya, supaya clear cut gitu ya. Kalau masih ada orang tadi saya katakan juga di awal udah nggak ngomong 2 tahun, 3 tahun sama adiknya atau sama kakaknya gitu ya. Tapi Ustadz dia itu loh yang itu itu sudah nggak bisa lagi ada tuh dalam kriteria ini. Kalau memang dia yang memutuskan tali silaturahim, dia yang salah atau apa, ya kita yang harus datang memperbaikinya. Kita yang harus bisa meredakan ego kita. Kenapa? Karena akan dibayar oleh bayaran yang besar sekali, Bapak Ibu. Itu dia. Bayarannya besar sekali. Yakni dimaafkan dosa, dilampaui, bukan lagi dimaafkan, dilampaui tutup mata, terjadi pemutihan dosa. Kayak apa itu? Jadi sudahlah. Ya, kalaupun kita yang lebih tua ya kepada adik kita datang saja nggak ada masalah. Ya, Dek maafin abang ya gitu misalkan, atau Dek maafin Mbak gitu ya kalau ibu-ibu. Terus apa betul-betul di apa di lapangkan dada kita, lepaskan semua apa hati kita nih berat apa kalau perlu dipeluk ya, saling saling apa didekatkan jantung kita dengan jantung saudara kita tersebut. Kalau berpelukan itu kan jantungnya jadi satu ritme gitu ya. Sudah lepaskan Bapak Ibu gitu.
Tapi dianya Ustaz, iya betul dianya gitu. Pokoknya dianya tapi ya nggak mau gitu. Ya kita lah yang datang gitu. Kita lah yang kalau kita betul-betul kepingin ya punya punya ini nih, punya privilege ya, punya keistimewaan seperti ciri-ciri ini ya mau tidak mau kita lah yang berkorban gitu. Kita lah yang merendahkan ego kita. Itu sudahlah, maafkan abang ya. Nah, gitu. Udah gak usah dibilang-bilang lagi, gak usah dijelaskan lagi kamu sih, wah, jangan nanti lagi gitu ya. Pokoknya sudah untuk mendapatkan kriteria seperti ini Bapak Ibu. Ya, toh apapun itu yang kita sudah korbankan misalkan gitu ya, nggak akan kemana-mana larinya itu. Misalkan uang apa itu nggak akan lari, tetap ada hitungannya oleh Allah itu, tetap ada pencatatannya gitu ya oleh Allah. Itu artinya apa? Ya disinilah kita betul-betul rela membeli surga dalam tanda kutip ya, membeli itu ya, rela kita membayar nih supaya dosa kita dilampaui oleh Allah, terjadi pemutihan. Saya kadang-kadang kalau lihat di pengumuman di Samsat itu Bapak Ibu ya, kantor polisi itu yang perpanjangan STNK itu, eh, pemutihan pajak umpamanya gitu ya. Wah, ramai sekali orang datang gitu, eh, karena dendanya sudah tidak dibayarkan lagi gitu, cuma bayar pajaknya aja gitu. Jadi orang 10 tahun apa berapa tahun gitu kan, saya nggak tahu deh itu batasnya berapa tahun gitu. Nah itu udah nggak bayar pajak, rame orang datang rame gitu ya. Nah saya membayangkan seperti itulah sebenarnya pengumuman yang Allah berikan dalam surat Al-Ahqaf ini. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, 15 dan 16. Yakni jalan pintas langsung masuk surga, langsung bisa sedang diterima amalnya dan sedang diampuni dosanya. Nah, jadi mestinya orang berbondong-bondong juga nih ya, memperbaiki hubungannya kepada keluarganya, kepada apalagi orang tua tadi yang pertama ya. Terus juga berikutnya adalah kepada saudara-saudaranya. Udahlah, ya ini kunci surga kita itu dia tuh, adik kita itu ya, kakak kita dia, kalau dialah kunci surga kita Bapak Ibu ya, karena Allah juga memberikan eh, mereka-mereka itu kepada kita tanpa kita minta juga, hadiah juga sama seperti orang tua, kan kita nggak minta kan. Kalau kalau boleh minta, kalau boleh pilih pasti kita maunya yang bagus-bagus saja, yang baik-baik gitu kan, yang enak-enak gitu. Tapi Allah lah yang kasih, ya Allah lah yang memberi. Artinya hadiah Allah untuk kita. Kita berbuat baiklah kepada mereka itu ya semaksimal kita yang apa relakan kemaafan, relakan semuanya ya supaya kemudian Allah ridho kepada kita dan masuk kita dalam kategori ini. Berikutnya, wa an a'mala sholihan tardhah, mampukan saya ya Allah berbuat amal soleh yang kau ridhoi. Nah, kalau ini saya pikir saya skip aja karena Bapak Ibu pasti bisa juga melihatnya di mana-mana tempat yang lain atau belajar dari guru-guru kita yang lain bagaimana amal soleh, amal soleh yang diridhoi Allah, caranya apa bla 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 gitu ya. Saya lanjut berikutnya. Wa aslih li fi zurriyati. Nah, ya Allah, mampukan saya ya untuk terus ya berusaha memperbaiki diri saya, memperbaiki hubungan saya dengan anak-anak saya, zuriyati, cucu-cucu saya, anak keturunan saya, nah gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang berpikir mentang-mentang itu statusnya anak begitu ya, oh anak saya gitu, kayak subordinat gitu kan ya, kayak subordinat, apalagi kalau kita merasa saya yang kasih makan, saya yang kasih biayanya, saya yang apa semua gitu kan. Jadi kadang-kadang orang tua tuh merasa kayak apa bisa apa namanya berhak untuk ya apa berlaku sewenang-wenang apa gitu dengan cara, atau mungkin kalau anaknya sudah besar dia merasa ini anak harus berbakti kepada saya, mengembalikan apa istilahnya apa yang pernah sudah saya korbankan dan lain sebagainya. Padahal disinilah sebetulnya kuncinya untuk kita bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang beruntung sedang diampuni dan sedang diterima amalnya. Ya, ini betul-betul menjadikan pemberian Allah berupa anak gitu, jiwa manusia itu kita hormati gitu ya. Hormati dalam artian kita berbuat kebaikan, Bapak Ibu. Jadi bantulah anak-anak kita supaya dia bisa berbakti juga kepada kita gitu. Jadi kita bantu. Jangan cuma kita tuntut ya, atau jangan cuma kita sudutkan gitu ya. Jangan cuma menjadi apa istilahnya
menjadi menjadi eh, komandan saja, Bu, jangan lagi begitu gitu. Tapi betul-betul dia adalah kita lihat sebagai eh, apa kunci surga kita juga gitu. Nah, jadi kalau kita berhasil nih ya seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dunia dan akhirat itu kita akan bahagia gitu. Yang bikin kita nggak bahagia itu kan kalau kita menuntut ya, pengennya begini, harusnya begitu, bla 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 dan lain sebagainya. Termasuk juga nih ibu-ibu, mohon maaf ya, mohon izin nih ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau sama anak perempuannya gitu misalkan dia banyak, ini saya curhat begini karena banyak banyak curhatan juga, makanya saya frankly speaking aja ya, mohon izin ibu-ibu. Ya, kalau anak perempuan sudah menikah tapi misalkan belum punya anak sudah sekian tahun, kadang-kadang intervensi ibunya tuh terlalu ini sekali, terlalu memberatkan gitu. Jadi apa? Kamu ini dong, kamu ini dong, udah ini dong, belum, anunya ini dulu, gitu. Jadi kadang-kadang kita di situ kebablasan. Walaupun awalnya kan kita karena peduli gitu ya, karena supaya anak ini apa gitulah, supaya namanya juga kasih sayang ibu. Ada orang bilang gini, namanya juga ibu Ustadz, jangan dinormalisasi ibu-ibu ya. Nanti kalau dinormalisasi kita tidak bisa berubah. Walaupun walaupun kita ingin membantu, tapi kita juga juga perlu memikirkan ya bahwa anak kita, cucu kita, terutama anak lah dalam hal ini, itu adalah kunci surga kita. Jadi kita harus hati-hati juga dalam memperlakukan dia gitu. Tidak bisa, Bu, kita semena-mena yang nanti menyakiti hatinya dia atau menyakiti, membuat dia tambah stres atau apa dan lain sebagainya gitu. Kita harus harus ke sana arah berpikir kita gitu ya. Bahkan sebagian tuh mengatakan ya sebetulnya bukan hanya orang tua yang harus berbakti kepada, bukan aja anak harus berbakti kepada orang tua, tapi juga orang tua tuh sebetulnya harus juga berbakti kepada anak dalam artian berbuat baik yang tidak semena-mena gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi karena apa? Itulah kunci surga kita. Ya, itulah kunci surga kita. Wa aslih li fi zuriyati. Perbaikilah hubungan saya ya Allah dengan anak saya, cucu saya, keturunan lah, keturunan saya gitu. Jadi jangan, kalau maaf ya ini harus frankly speaking ini Bapak Ibu, maaf ini mohon izin. Jadi kalau kita masih ya sama anak tuh nggak bisa apa istilahnya, eh, nggak bisa damai gitu, ada yang masih berantem aja sama anak, nggak ngomong apa, bersih tegang apa segala macam, berarti masih jauh dari kriteria ini. Harus segera kita usahakan supaya kita betul-betul masih hidup tapi kita sudah bisa mendapatkan kriteria seperti ini. Nah, baru kemudian ujungnya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya betul-betul bertobat kepadamu ya Allah dan saya menyerahkan diri saya kepadamu. Inni minal muslimin. Nah, jadi nanti mungkin kapan-kapan waktu kita bisa membahas arti Islam itu ternyata bukan hanya sekedar KTP-nya Islam atau melakukan ibadah mahdoh saja, tapi sebetulnya yang lebih dalam adalah berserah diri kepada Allah. Jadi ada tekanan, ada makna betul-betul menyerah di situ, ada makna betul-betul ikut tunduk kepada apa yang Allah mau, gimana Allah eh, suruh gitu ya, mau A ya kita ikut A gitu. Nah, itu muslimin itu artinya begitu sebetulnya ya, tapi mungkin lain kali. Oke, ini ciri yang pertama. Jadi orang-orang yang mensyukuri perjalanan hidup, mensyukuri orang tua, mensyukuri saudara-saudaranya, dan juga anaknya, anak keturunannya, ya atau keluarga, ya. Ya. Sudah. Yang kedua, ciri orang-orang yang mendapatkan privilege, keistimewaan, sudah atau sedang terampuni dosanya, sedang juga diterima amal kebaikannya, Bapak Ibu, ini ada di surat Az-Zumar 39 ya, mulai dari ayat 33 sampai ayat 35. Ini lebih dahsyat lagi sebenarnya. Lebih dahsyat karena pilihan kata ya. Pilihan katanya itu luar biasa nih. Di ayat 35-nya dulu ya, Ibu-ibu, kita buka Bapak nih ya. Ayat 35-nya begini. Orang-orang yang ciri-cirinya seperti nanti disebutkan di ayat 33 ya, surat Az-Zumar jadi. Tapi di ayat 35-nya kita lihat bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Bentuknya. Kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa. Nah, agar Allah menutupi,
liyukaffirallahu anhum, dari mereka apa yang ditutupi Allah, aswa. Aswa itu Bapak Ibu namanya itu apa ya? Sighah mubalaghah ya. Jadi superlatif. Superlatif dari su, ya su itu keburukan. Aswa itu perbuatan yang paling buruk dari keburukan. Jadi kalau keburukan itu ada 10 jenis, aswa itu adalah yang paling buruk di antara yang buruk. Jadi kata Allah, liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu, agar Allah mengampuni perbuatan paling keji, paling buruk yang pernah mereka lakukan. Jadi pilihan kata ini membuat kita betul-betul terperangah gitu ya. Yang paling keji apa sih dari yang pernah kalian yang dilakukan? Kalau kita ikuti kriteria ini, bisa diampuni oleh Allah. Yang paling keji sekalipun. Liyukafirallahu anhum aswa allazi amilu. Perbuatan yang dulu pernah dia lakukan, jadi lampau bentuknya, yang pernah dia lakukan yang paling keji. Wah, yang paling berat. Itu Allah tutupi. Ya, Allah tutupi. Lalu kalimat berikutnya, wa yajziyahum ajrahum, dan agar Allah memberikan kepada mereka balasan mereka, tapi bukan sembarang balasan. Ya, wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan balasan yang terbaik yang mereka dapatkan dari perbuatan amal soleh mereka. Ini kalimatnya memberi arti atau memberi maksud begini Pak, Bapak Ibu. Jadi ada orang ya berbuat baik nih, ada orang berbuat baik. Kalau dia bukan kriteria orang-orang ini ya, perbuatan baik itu plafon balasannya standar, normal ya. Jadi misalkan dibalas 100 gitu oleh Allah tuh ya. Tapi kalau yang berbuat yang sama, perbuatannya sama, tapi kalau yang berbuat adalah orang-orang ini, ya, dengan kriteria ini, itu balasannya mendapatkan plafon tertinggi. Boleh jadi 1 juta, boleh jadi 10 juta, boleh jadi 100 juta. Jadi perbuatannya sama, tapi kalau dilakukan orang jenis ini, itu mendapatkan plafon bayaran tertinggi. Itu namanya ahsan. Bi ahsanil lazi kanu ya'malun. Ya, jadi balasannya jaza wa yajziyahum ajrohum, balasan kepada mereka itu yang tertinggi, plafon yang tertinggi. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi kalau kalau orang lain ya mungkin plafon normal gitu ya dibayarnya, perbuatannya sama tapi bayarannya beda gitu. Nah, kalau orang seperti ini bayarannya adalah plafon yang tertinggi. Nah, siapa mereka ini? Tadi diampuni perbuatan paling kejinya dan juga apa, beri balasan dengan plafon tertinggi. Ada penjelasannya pada ayat 33 dan 34. Kalimatnya pada ayat 33, wallazi jaa bisidqi. Orang-orang yang datang membawa kebenaran. Orang yang datang membawa kebenaran itu tentu saja Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nanti dilanjutkan, diteruskan, ya, insya Allah oleh para ulama-ulama kita. Kalau mereka betul-betul membawa kebenaran, betul-betul mengabarkan kebenaran, murni, tulus, ikhlas, begitu, balasannya tuh luar biasa. Balasan luar biasa. Yang menarik adalah tidak hanya yang datang membawa kebenaran, tapi juga yang ikut membenarkan kebenaran tersebut. Di sini wasaddaqo bihi, dan orang-orang yang membenarkannya. Orang-orang yang ikut ya, di dalam kebenaran itu dengan cara membenarkannya, membenarkan kebenaran. Ulaika humul muttaqun, orang itulah yang bertakwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka dapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Tuhannya. Zalika jazaul muhsinin, demikianlah balasan Allah kepada orang yang berbuat baik. Baru tadi ayat 35-nya, liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu, agar Allah mengampuni perbuatan paling keji yang pernah mereka lakukan. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanin allazi kanu ya'malun. Allah memberi balasan dengan plafon tertinggi kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, jadi kebenaran itu absolut, ya. Tapi membenarkan kebenaran itu adalah sesuatu yang lain, yang berbeda. Ya, jadi membenarkan kebenaran itu seperti kacamata gitu. Jadi kalau orang melihat dengan kacamata hitam, ya, ya, jadi pemandangan yang dia lihat
akan akan redup, akan gelap. Kenapa? Kacamatanya hitam. Tapi kalau orang melihat dengan kacamata yang jernih, bersih, dia tambah tajam penglihatannya. Nah, jadi membenarkan kebenaran itu adalah satu metode ya untuk bisa menangkap kebenaran, mengeluarkan apa, memahami, merasakan kebenaran itu, metodenya membenarkan kebenaran. Untuk itu maka saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam Musnad Imam Ahmad nomor hadis 22.808. Dalam Sunan Ibnu Hibban nomor hadis 7.278. Atau ada beberapa hadis lagi yang lain yang hampir mirip seperti ini. Nah, jadi kira-kira Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan Rasulullah kurang lebih, tahukah begini pertanyaannya, tahukah kalian siapa orang yang imannya paling hebat gitu, atau pahalanya paling besar? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Lalu para sahabat menjawab, tentu saja para nabi ya Rasulullah, gitu ya. Kata kata Nabi Muhammad, bukan. Karena kalau para nabi itu ya dia pasti beriman. Karena wahyunya turun kepada dia. Itu pasti dia beriman, para nabi itu. Nah, lantas kata sahabat, loh, kalau bukan para nabi berarti kami ya Rasulullah, sahabatmu, ya. Kata Rasulullah, bukanlah. Kalau kalian ya pasti beriman kalian, karena saya ada di tengah-tengah kalian. Wahyu turun kepada saya, langsung saya sampaikan kepada kalian. Ya, kalian menyaksikan juga keberkahan-keberkahan yang ada di saat ini, kata Rasulullah begitu. Loh, lantas siapa? Kata para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, akan datang nanti suatu kaum, ya, di akhir atau setelah kalian nanti akan datang satu kaum. Mereka itu gak punya modal apa-apa kecuali hanya lembar-lembar kitab saja. Cuma lembaran aja, lembaran kitab. Sebagaimana juga tulisan-tulisan lain bisa ditaruh di lembaran saja. Nah, mereka gak punya modal apa-apa kecuali itu. Tapi mereka bisa beriman dan mereka bisa betul-betul meyakini keimanannya itu dan mengamalkan isinya. Mereka itulah yang keimanannya paling dahsyat dan pahalanya besar, paling besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi maksudnya begini, di zaman kita sekarang, Al-Quran itu datang kepada kita, Rasulullah sudah wafat, gitu. Memang saat inilah kita memiliki satu 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 kacamata, yakni namanya ilmu pengetahuan. Kacamata itu yang membuat kita tadi bisa melihat kebenaran. Sekali lagi bukan berarti Al-Quran itu relatif terhadap kebenaran, bukan. Nanti kalau kalau nggak ada ilmu pengetahuannya berarti nggak benar, bukan. Tetapi kalau memang apa ada ilmu pengetahuan yang kemudian membuka kebenaran Al-Quran, itu artinya ilmu pengetahuan ini sudah sampai kepada kebenaran Al-Quran, bukan sebaliknya, bukan Al-Qurannya yang relatif. Gitu. Kalau ada yang belum dimengerti oleh ilmu pengetahuan saat ini, ya bukan berarti kebenaran kebenaran itu tidak ada, tapi waktunya belum terbuka sekarang. Sebagaimana dulu, ya mungkin orang-orang dulu belum mengerti apa yang kita sekarang pahami dari ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang dimaksud, yang saya maksud, ya. Kira-kira seperti sekarang kita melihat kenapa sujud itu harus tumakninah, misalkan. Itu kebenaran absolut itu dari hadis Nabi SAW, nomor hadis 757 dalam riwayat Imam Bukhari, demikian pula riwayat Imam Muslim nomor hadis 397. Nah, kita sudah membaca kebenaran itu. Nabi sudah mencontohkannya. Kalau sujud yang tumakninah, jangan buru-buru sujudnya gitu ya. Nah, sekarang ilmu pengetahuan begitu kita buka, ternyata memang eh, luar biasa. Di tubuh kita, di atas pelipis kita itu ada satu organ kecil yang mengatur semua sistem tubuh. Namanya suprachiasmatic nucleus. Dia harus teraliri darah supaya sehat. Nah, caranya supaya sehat, kita bersujud yang lama, yang tumakninah. Kalau buru-buru sujudnya, belum teraliri darah ke situ. Sebetulnya ilmu pengetahuan ini adalah kacamata saja untuk bisa melihat kebenaran itu lebih terang benderang lagi. Nah,
Akhirnya keyakinan kita tuh bukan lagi keyakinan yang setengah-setengah atau bukan keyakinan yang terwariskan. Jadi Islamnya kita bukan Islam warisan. Kalau kita warisan tuh maksudnya orang di luar agama Islam atau agama yang lain bisa juga mereka meyakini kebenaran yang mereka punya. Ya, mereka bilang, ya lu agama lu, kalau gua ya agama gua ini dari lahir. Ya, sama-sama agama lah, sama-sama benar, gitu kira-kira begitu ya. Nah, itu pernyataan itu tidak lagi bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada kebenaran yang absolut, kebenaran yang absolut. Nah, dari mana kita tahunya itu? Nah, inilah membenarkan kebenaran. Ya, membenarkan kebenaran. Dengan pakai kacamata itu, sekarang ada kacamata itu di zaman kita sekarang, kebenaran itu jadi terang benderang, jadi nyata. Nah, membenarkan kebenaran. Sehingga kebenaran tadi itu, keyakinan kita tadi itu adalah keyakinan yang tidak lagi tergoyahkan. Bapak Ibu. Memang dulu-dulu juga nggak tergoyahkan sih. Tapi dengan kacamata ilmu pengetahuan ini kita jadi bisa melihat ya, tools, dia adalah tools, alat ya, membenarkan kebenaran gitu ya. Begitu juga contoh-contoh yang lain sudah pernah juga beberapa kali saya sampaikan, misalkan tasyahud ya harus pakai tangan kanan ya. Dari mana untuk apa ternyata luar biasa dampaknya bisa apa eye movement itu istilahnya itu ya. Eye movement itu adalah satu metode untuk bisa mengurangi intensitas depresi, stres atau trauma yang tersimpan di bagian otak anterior cingulate cortex. Jadi kita melirik ke sebelah kanan ya, di jari kita yang sebelah kanan ketika tasyahud itu dampaknya eye movement apa eye movement terapi lah ya kira-kira begitu, atau eye movement stress reduction gitu. Jadi apa namanya, dengan mengetahui itu ya, jadi dari situ kita sekarang memahami dan kenyataan bahwa hanya satu kebenaran yang absolut itu bisa kita saksikan sekarang itu. Jadi bukan lagi Islam yang warisan, atau bukan lagi karena orang tua kita Islam maka kita Islam, bukan ya, tapi karena memang betul-betul hanya Islam lah satu-satunya kebenaran yang absolut ya. Jadi Rasulullah datang membawa kebenaran, ya mungkin para ulama kita juga datang membawa kebenaran, dan kita membenarkan kebenaran tadi itu dengan salah satunya adalah cara di zaman sekarang kita ada ilmu pengetahuan. Loh Ustadz, kok orang dulu nggak ada ilmu pengetahuan tuh? Nah, itu tadi yang dibilang Nabi. Nabi ada di tengah mereka. Saking hebatnya keagungan Nabi Muhammad itu, vibrasi keberadaan Nabi Muhammad itu ya bertahan cukup lama tuh. Zaman para sahabat masih kuat tuh ya, luar biasa. Lalu para tabiin begitu juga, para tabiin terus sampai sekian ratus tahun, sampai mungkin 1000 tahun gitu ya. Nah belakangan setelah itu kan jadi berkurang, jadi turun tuh. Nah disitulah kemudian zaman di mana ada ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan ini bisa menjadi alat, salah satu kacamata untuk kita bisa melihat kebenaran dengan dengan eh, terang benderang. Eh, Itu juga contoh lain misalkan eh, apa eh, pesawat ya, pesawat yang kita pakai untuk terbang ya. Nah, ini kan diprakarsai atau diawali oleh seorang ulama bernama Abbas Ibnu Firnas. Abad ke-8 beliau sudah bisa terbang gitu, sudah bikin sayap itu. Jauh sebelum Wright bersaudara, jauh sebelum Galileo Galilei, jauh. Di abad ke-8 sudah ada ya, beliau itu. Dan itu terinspirasi dari mana? Dari surat Al-Muluk ayat 19. Kalimat Allah di situ, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yakbidan ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang terbang di atas kepala mereka? Burung-burung ini membuka sayapnya. Kata Allah, siapa yang memegang sayap itu, menahannya? Yumsikuhu, sayap itu. Jadi ditahan gitu sayap itu. Nah, inilah yang kita saksikan dalam Bernoulli's Principle dalam ilmu fisika. Bernoulli's Principle itu sayap pesawat itu memang dibuat sedemikian rupa agar kemudian pressure udara di atas itu lebih ringan daripada pressure udara di bawah. Artinya ditahan oleh udara itu sayap-sayap pesawat itu
ya ditahan oleh udara. Persis seperti kalimat tadi yumsik, ya, masaka yumsik artinya ditahan. Ya, siapa yang menahannya kalau bukan Allah sang Maha Pemberi, gitu, ya, sang Maha Rahman, gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi semua ini adalah dari situ kita tahu kebenaran yang absolut. Ya. Jadi ini membenarkan kebenaran ini satu, satu satu kemudahan yang kita punya sekarang gitu. Nah, makanya sebetulnya tidak boleh juga kita kaum muslim ini anti terhadap ilmu pengetahuan, nggak boleh juga. Walaupun tidak bisa juga kalau kita terlalu mengedepankan ilmu pengetahuan sehingga sampai ada orang yang bablas juga tuh Bapak Ibu ya. Karena mengedepankan ilmu pengetahuan akhirnya Al-Qur'annya jadi dikorbankan sampai-sampai mengatakan apalah azab kubur gak ada lah gitu kan. Kenikmatan surga dan neraka kematian itu hanya sekedar ya macam-macam lah gitu ya. Nah itu yang seperti ini tetap guidance kita itu adalah Al-Qur'annya. Adapun ilmu pengetahuannya adalah cara melihat saja, tools saja gitu ya. Jadi jangan Al-Qur'annya yang dikalahkan, jangan ya, tapi itu hanya alat saja. Al-Qur'an ilmu pengetahuan itu hanya alat saja. Karena ilmu pengetahuan tidak absolut dia. Terjadi perubahan, terjadi perkembangan dan lain sebagainya, tapi Al-Qur'an itu absolut. Nah, jadi ini membenarkan kebenaran. Bapak Ibu. Oke. Eh, Berikutnya yang ketiga ya, ciri-cirinya adalah orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Nah, aduh, saya jadi ketampar sendiri juga deh ya. Jadi yang sabar tuh kayak gimana sih? Jadi nanti kita buka, tapi kira-kira udahlah di hidup ini jangan banyak menggerutu. Kita nggak jangan banyak jangan banyak apa namanya ya, tidak puas gitu dalam hidup ini gitu ya. Kalimatnya mana? Surat An-Nahl ya Bapak Ibu, surat ke-16 ayat ke 95 dan 96. Jadi apa eh, kalimatnya nanti kita buka eh, dari 96-nya dulu ya, An-Nahl 96. Eh, Kalimatnya begini. Ma'indakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kamu pasti lenyap, kata Allah tuh. Pasti habis. Yang kamu punya apa? Duit, apa segala macam pasti habis. Ya. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang di sisi Allah pasti abadi. Nah, kekal. Ya, lalu wala najziyannal lazina sabaru ajrohum. Kami akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan balasan yang sama seperti Az-Zumar tadi, bi ahsani makanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik, artinya plafon bayarannya itu melampaui orang-orang yang normal. Ya, itu ya. Jadi apa? Wala najziyanna lazina sabaru ajrahum bi ahsani. Bi ahsan itu artinya plafonnya melampaui orang-orang yang normal. Makanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nah, dari kalau kita baca dari ayat 95-nya kalimat Allah, wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila, jangan kalian tukar perjanjian kalian dengan Allah hanya mengharapkan harga yang sedikit, yang murah, maksudnya dunia. Innama indallahi huwa khair, apa yang di sisi Allah itu lebih baik ya. Lakum, untuk kalian, in kuntum ta'lamun, seandainya kalian tahu. Nah, jadi sabar itu Bapak Ibu dalam hal ini, dalam ayat ini bukan hanya terhadap sesuatu yang tidak mengenakan, tapi juga terhadap sesuatu yang kita istiqomah di dalamnya. Itu juga sabar. Makanya tadi kan kalimat Allah ya, jangan kamu tukar perjanjianmu dengan Allah. Perjanjian dengan Allah itu apa? Untuk betul-betul salah satunya menjadi duta Allah, khalifah di atas muka bumi ini gitu. Jangan sekedar kita cari dunia, kira-kira begitu. Dalam menjalankannya butuh sabar juga, apalagi kemudian berjumpa dengan orang-orang yang banyak berbuat kezaliman kepada kita dan lain sebagainya. Nah, kalimat Allah pada ayat apa 40 ya dari surat Asy-Syura,
Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, bisa aja kita balas ya, tapi balasannya harus setimpal, harus sama. Kalau kemudian kita kebablasan, jadi kita yang salah tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita ambil alternatif solusi, yakni kita menyerahkan ke Allah gitu ya, dengan cara memaafkan dan berbuat baik, dengan cara itu Allah akan memberi bayaran kepada kita. Tadi kalimatnya juga sudah didului tadi dari surat An-Nahl ayat 96-nya. Jadi balasannya itu jauh lebih baik. Nah, kalau di ayat 40 surat Asy-Syura ini, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan tetap berbuat berbuat baik, walaupun orang tadi menzolimi gitu ya, perbuatan buruk, maka fa'ajruhu 'ala Allah, balasannya jadi urusan Allah buat dia. Jadi Allah yang akan membalas dia gitu. Jadi kalau udah Allah yang balas itu sudah hitung-hitungannya unlimited tuh Bapak Ibu ya. Sementara kalau kita lampiaskan saja, nah, itu harus sama, eh, kisosnya sama gitu. Kalau lebih dari kita membalasnya jadi lebih lebih dari yang semestinya, kita aja yang salah. Nah, maka kata Allah, kalau kamu berhasil memaafkan dan berbuat baik, maka nanti saya yang bayar buat kamu. Innahu la yuhibbul zalimin, karena Allah tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Allah gak suka sama, paling gak suka Allah sama orang berbuat zalim kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau kita diperlakukan zalim, kita punya peluang untuk membalas, tapi peluang yang lebih menguntungkan, peluang yang lebih besar adalah ketika kita mampu memaafkan dan tetap berbuat baik. Urusannya bayarannya jadi dari sisi Allah, pakai currency-nya Allah, pakai mata uangnya Allah gitu. Artinya balasannya jauh 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 lebih besar daripada kalau kita melampiaskan gitu ya, kemarahan dan lain sebagainya itu. Nah, inilah yang dimaksud Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu Allah sediakan balasannya itu nggak pakai hitung-hitungan lagi, unlimited, bighairi hisab, nggak ada hitungannya. Pahala orang yang sabar itu. Tadi ya, sabar ada dua ya Bapak Ibu ya, sabar dalam tetap kita melakukan kebenaran tadi itu, menjadi khalifah di atas muka bumi, berbuat baik kepada orang lain, dan juga kepada perbuatan-perbuatan buruk yang kita yang orang lakukan terhadap kita. Jadi kalau kalau itu bisa kita lakukan, ya, maka balasan Allah tuh gak akan geser, gak akan, benar-benar tidak akan rugi kita tuh sebenarnya ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa bersabar. Tapi kalau kita melampiaskan, ya sudah hilang, peluang itu hilang. Ya, jadi sebenarnya rugi kalau kita hanya sekedar melampiaskan kemarahan. Nah, itulah kata Allah, jangan kamu jual janji Allah dengan sesuatu yang murah. Yang murah itu tadi, marah itu kan cuma ada di pikiran aja sebetulnya itu. Cuma ada di luapan hormon saja sebetulnya itu ya kan. Jadi kalau kita berhasil mengendalikan itu, nah, balasan kita tuh luar biasa Bapak Ibu ya, di sisi Allah balasannya itu ya. Tapi Ustadz ini begini zolim, iya betul betul. Semakin sebenarnya gini, kalau memang begitu, kalau memang Allah ada mekanisme orang dizolimi, kalau sabar tetap berbuat baik dibayar oleh Allah kan gitu ya. Artinya apa? Semakin kezoliman itu besar, selama kita berada di jalur kebenaran, semakin terzolimi dengan jumlah yang besar, tentu bayarannya jadi semakin besar kan begitu. Ya, sesuai dengan hukum fisika itu ya. Jadi kalau kalau apa namanya, pertambahan ininya, masanya ya pasti akan bertambah juga ininya apa, energinya kan bertambah juga hasilnya atau apa gitu ya. Jadi artinya sebetulnya semakin besar kezaliman itu yang kita bisa tanggulangi, semakin besar juga bayarannya. Gitu. Tantangannya semakin besar ya semakin besar juga dapatnya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab ya. Harusnya kita jadi senang gitu ya, jadi bangga, jadi optimis ya, bukannya pesimis, bukannya mungkin marah-marah dan lain sebagainya. Ya justru sudah kita kita optimis ya, menyongsong bayaran Allah kepada kita. Oke, nomor 4 adalah orang-orang
Ya, ciri-cirinya adalah orang yang sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dia kalau dalam melakukan kebaikan itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kalimatnya ya kita saksikan pelan-pelan. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 6 dan 7. Sama juga kita mulai dari 7-nya dulu. Supaya kita tahu Allah tuh betul-betul memberikan ini semua saat orangnya masih hidup. Gitu ya. Kalimatnya gini. Walazina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lanukaffiranna anhum sayyiatihim, sungguh kami akan tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Wala najziyannahum ahsanal lazi kanu ya'malun, dan kami berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada perbuatan mereka. Artinya plafon balasannya itu adalah plafon balasan terbaik. Siapa mereka? Pada ayat ke-6 cirinya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, barang siapa bersungguh-sungguh. Eh, Jahada itu sungguh-sungguh, berbuat sungguh-sungguh dia dalam berbuat kebaikan, maka dia berbuat kebaikan sungguh-sungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh maha kaya, tenang aja. Eh, Allah tuh maha kaya, nggak memerlukan sesuatu, nggak memerlukan. Allah bisa membalas apa dengan lebih baik dengan apa. Allah maha kaya. Nah, jadi orang yang berbuat amal soleh, tapi betul-betul jahada, yujahidu, betul-betul berbuat amal soleh itu dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Siapa mereka-mereka ini secara secara praktek, secara real, Bapak Ibu ya? Mungkin hadis ini bisa menjelaskan kepada kita. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 73 dan dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 816 ya. Bentar, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kata baginda Nabi SAW di situ, ya dalam hadis ini, ada dua golongan yang kita itu bahkan dianjurkan untuk iri, iri kepada mereka itu ya. Iri di sini itu maksudnya kita kepingin bisa seperti itu, dan namanya di ghibtoh namanya itu ya. Hasad atau iri ya, itu artinya kan kita pengen apa yang beliau miliki itu kita kepengen punya gitu ya. Eh, Kalimatnya, kalimat Nabi SAW di situ, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh menginginkan kenikmatan yang dipunyai orang lain menjadi milik kita, tidak boleh kecuali kepada dua jenis orang. Satu, rojulun atahullahu malan. Satu jenis orang yang Allah berikan banyak anugerah harta kepada dia, harta, lalu dia infakkan betul-betul, fasullitu ala halakatihi fil haq. Lalu dia habiskan dengan, jadi maksudnya di sini ingin menunjukkan kalimat ini eh, bukan kecil-kecil, bukan receh-receh yang dia berikan di jalan kebenaran itu, tapi dia sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Ya, ketika dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang ada orang yang menginfakkan atau bersodakoh dan lain sebagainya, tapi yang diinfakin itu, yang disodakoh itu ya yang yang kecil-kecil, yang kecil-kecil dari dirinya. Selebihnya yang besar itu mungkin sekian puluh 99%-nya untuk dia nikmati sendiri. Yang 1%-nya kita sodakoh lah, nggak apa-apa. Ini tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan privilege seperti ini. Karena sungguh-sungguh tadi maksudnya adalah betul-betul dia memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada atau berada di jalan kebenaran, Bapak Ibu. Berada di jalan kebenaran. Jadi memang luar biasa. Eh, orang Kenapa kok bisa orang seperti ini ya? Kok bisa dia ya? Karena dia mengerti tadi bahwa bersungguh-sungguhnya kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Tadi kembali lagi kalimatnya sebentar. Nih. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kalau Anda bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, kesungguhan itu balik lagi menguntungkan diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Ya, itu. Makanya semakin dia sungguh-sungguh, balasannya juga semakin luar biasa untuk dirinya. Ya, ini tadi ditutupi kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal perbuatannya dengan balasan plafon yang jauh melampaui orang-orang yang normal. Padahal orangnya masih hidup dia itu.
Satu itu orang yang diberi harta lalu dia betul-betul menghabiskannya di jalan kebenaran, dan maksudnya di situ artinya dia betul-betul tidak tanggung-tanggung kalau dia berbuat kebaikan, betul-betul sungguh-sungguh. Yang kedua, warojulun, dan orang-orang kata Allah, atahullahul hikmah, Allah berikan betul-betul hikmah kepada dirinya, ilmu, hikmah. Eh, Lalu fahuwa yaqdi, dan dia kemudian melakukan, mengamalkan biha wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya. Jadi kita lihat dia mengamalkannya dan kita juga mendapatkan pengajaran daripadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang seperti itulah yang sebetulnya kita boleh iri kepadanya. Ada dua ya. Pertama, orang-orang yang diberi harta lalu dia habiskan betul-betul, dia dia eh, memberikan di jalan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Ya, wajahada, bersungguh-sungguh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan hikmah lalu dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada umat manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, habis waktunya di situ. Dia berikan dedikasinya semua. Sungguh-sungguh dia ajarkan kepada umat manusia. Sungguh-sungguh dia mencari dan mengamalkannya. Orang seperti itu kita iri. Ya, boleh kita berhak kepingin apa yang dia punya itu jadi milik kita gitu ya. Jadi ada kita itu boleh. Demikian pula tadi orang yang diberi harta dan dia menghabiskan hartanya di jalan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu. Baik, inilah empat ciri di dalam Al-Quran. Setelah kita kumpulkan seluruh isi Al-Quran yang kalimatnya mirip seperti atau sama, yakni Allah ampuni, Allah tutupi, dan Allah terima tadi, padahal orang yang masih hidup, ada empat cirinya. Saya ulangi dari yang pertama supaya kita tidak lupa. Yang pertama adalah orang-orang yang mensyukuri perjalanan kehidupannya, lalu mensyukuri keberadaan orang tuanya, dan mensyukuri saudara-saudara kandungnya, serta mensyukuri anak dan cucu dan atau cucu keturunannya. Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang-orang yang membenarkan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran adalah kebenaran absolut. Tapi membenarkan kebenaran ya itu adalah kacamata tersendiri, dan itu berarti ya dari kacamata itu bisa kita pakai di zaman kita sekarang ini adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya merasakan kebenaran itu sebagai sesuatu yang betul-betul absolut. Ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Sabar ada dua, yakni tadi sabar dalam menjalankan kebenaran, ya, sabar melewati liku-likunya, dan juga sabar terhadap perbuatan zalim atau yang buruk dari orang lain kepada dirinya. Balasannya juga luar biasa, tanpa hisap atau tanpa batas, ya, itu ya, unlimited. Ya. Dan yang keempat, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebenaran. Jadi kalau kebaikan, ya, kalau udah melakukan kebaikan itu udah sungguh-sungguh deh, lakukan yang pol, ya, gitu ya. Jangan jangan tanggung-tanggung, maksudnya jangan mirit-mirit gitu, yang dikit-dikit, yang apa gitu. Jangan, karena ini peluang untuk kita bisa mendapatkan privilege, ya, keistimewaan yang Allah bayarkan juga kepada kita langsung, ya. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Ari dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bisa empat cirinya dijelaskan di siang hari ini. Dan ini berarti bukan absolut harus empat-empatnya dilakukan ya Pak Ustadz ya. Jadi Ya, artinya salah satunya saja itu misalkan termasuk orang nomor satu nih yang mensyukuri ya, perjalanan hidup, kemudian orang tua, saudara kandung, anak, keturunan, termasuk pasangan hidup juga ya, ya. keluarga di sini. Itu berarti sudah termasuk kategori yang ciri-ciri orang yang sedang diterima amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya gitu ya Pak Ustadz ya. Betul, ya, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Saya buka sesi tanya jawab ya sekarang Pak Ustadz. Bisa, Silakan. ya silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau langsung unmute juga boleh.
Assalamualaikum Ustadz. Oh, silakan Bu Ani. Eh, Boleh. tadi Waalaikumsalam Bu dari Adi, silakan. dari 4 poin tadi Ustadz, Ya, kalau misalnya kita punya apa namanya, ini kan mensyukuri keberadaan dengan saudara kandung gitu, dengan orang tua. Tapi kalau mensyukuri keberadaan di antara teman, eh, sahabat gitu kan, Ustadz kan suka bilang "Oh, sahabat Al-Quran" gitu. Tapi ya, kita tuh tidak selamanya berhubungan baik. Maksudnya kadang ada masalah gitu, kelas gitu ya Ustadz. Itu eh, gimana kalau kita memaafkan atau malah kita tidak dimaafkan gitu, itu bagaimana Ustadz? Ini bukan saudara ya, maksudnya ya, teman gitu. ya, Jadi itu ya. masuk ke ciri-ciri ini juga kalau kita memaafkan atau sebaliknya teman yang memaafkan gitu, gimana Ustadz? Ya, kalau itu nanti kategorinya agak berbeda sendiri Bu Adi. Oh Jadi beda ada ya. nanti kategorinya orang-orang yang para malaikat itu iri sama mereka nanti di surga tuh. Ini orang kok spesial amat disambutnya oleh Allah gitu di surga tuh ya. Sampai terjadi diskusi perbincangan di antara para malaikat itu. Ini siapa orang ini? Kayaknya bukan nabi gitu ya, tapi kok diperlakukannya istimewa gitu. Nah, rupanya mereka adalah orang-orang yang bertemu tidak punya ikatan darah. Kalau ini kan tadi yang disebut di sini kan ikatan darah Keluarga ya, ya. Iya, keluarga. keluarga. Kalau ini orang nggak ada ikatan darah, tapi mereka bersaudara, berkasih sayang di antara mereka, dan semua itu mereka lakukan hanya karena Allah. Itu mereka itu nanti diperlakukan spesial oleh para malaikat ya, di sisi Allah sampai para malaikat sendiri bingung ini orang siapa kok segitu spesialnya nabi bukan apa bukan gitu ya rupanya mereka adalah orang-orang yang bersaudara karena Allah. Nah, itu. Jadi kalau kita punya kawan yang seperti itu, kawan yang baik seperti itu, sebaiknya tetap kita jaga, walaupun mungkin ada pasang surut dan lain sebagainya, tapi kita jaga. Tapi kalau memang kawan itu adalah kawan yang buruk, maka kita juga tidak ada masalah kalau kita melepaskan perkawanannya itu, karena seseorang akan sangat terpengaruh oleh bagaimana karakter kawannya sendiri, Bu Ani. Ya. Jadi nggak ada masalah. Oh, jadi ini tidak termasuk dari yang sedang diterima amal kebaikan itu Ustadz ya, kalau dengan Tidak, ya tidak. Kalau tidak itu, ya. kalau ini yang apa yang terhubung oleh darah karena tidak ada apa akad ya, tidak kita minta gitu. Nah, itu kan nggak bisa digeser dia. Terus tadi Ustadz kalau memang teman itu buruk, maksudnya tidak mau baikan gitu ya, itu kita tinggalkan saja itu Ustadz atau Ya bagaimana? tergantung kalau 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 dia adalah teman yang baik, maksudnya teman yang baik itu teman yang mengajak kepada Allah gitu ya, kita berusaha untuk tapi kalau orang yang berteman dengan baik karena Allah itu biasanya juga mudah untuk bisa menyambung lagi tali silatul ukhuwah Hmm. gitu kan ya. Kalau kalau teman yang betul-betul apa bersahabat, berkawan karena Allah gitu. Nah, jadi kalau memang susah atau sulit kalau menjalin ya kita ya mungkin biasa-biasa aja ya nggak apa-apa juga sih. Oh iya iya. Satu lagi Ustadz tentang sabar ya. Tadi kan Eh, Ustadz ada tiga tiga jenis ya. Sabar itu kan atau dua. Tadi kan Dua, sabar dua. menjauhi Iya, maksiat, sabar untuk taat ya, sabar iya, terhadap musibah. Terus eh, sabar sendiri itu kan dari kita ya, kita yang melakukan. Tapi kalau ada doa gitu, semoga Allah memberi kesabaran, itu betul nggak kalimat itu Ustaz? Memberi kesabaran tuh kapan Allah memberi kesabaran, kita dulu yang berusaha atau gimana gitu? iya. Nah, sebenarnya kita dulu yang berusaha, jadi baru nanti eh, 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 ter- apa kan kalimatnya wa ma sabruha illa Allah. Tidaklah kamu sabar kecuali karena atau dari Allah, dari sisi Allah maksudnya. Kita sabar itu ya memang kita dulu yang memulainya, kita pengen bersabar, lalu nanti Allah lah yang kemudian kesabaran itu kuatnya itu karena Allah. Seperti syukur juga tadi. Syukur tadi kita dulu yang memulai, lalu kemudian Allah yang membantu kita untuk mensyukuri, untuk tambah rasa syukurnya. Tapi kalau dari kitanya nggak mulai, ya eh, apa nanti lama-lama juga nggak ada apa ketutup gitu lama-lama karena kita hanya nggak mulai dulu. Jadi kalimat itu betul apa namanya wa ma sabruka illa 'ala Allah. Tidaklah kamu bisa bersabar kecuali karena Allah gitu ya. Tapi maksudnya ada peran kita dulu lah ya untuk memulai kesabaran itu baru kemudian nanti Allah apa memberi memberi bantunya gitu. membantu ya.
Baik, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Ani. kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ani. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mas Farid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Farid. Menyambung yang tadi Bu Ani, sebenarnya juga ada di surah Ali Imran ya. Wal Eh, qadhimil ghaidha wal Maafin. afina anin nas. Nah, itu bagaimana kaitannya Pak Ustaz? Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Farid. Itu kalimat menarik itu ya, 134 dari surat Ali Imran. Wal afina anin nas. Jadi kenapa kok kalimatnya memaafkan manusia? Kalau di terjemahan diartikan memaafkan orang lain, padahal sebetulnya memaafkan manusia. Ya, menariknya begini, ada beberapa hal itu yang dijabarkan. Yang pertama, kalimat memaafkan manusia itu karena orang lain yang akan kita maafkan itu adalah sama-sama manusia seperti kita. Maksudnya, kalau kita sekarang memaafkan dia, itu adalah karena, gini, kalau kita memaafkan dia, dia manusia, kita manusia juga. Kita ini punya salah juga sebetulnya. Kita ini punya kekurangan juga. Cuma kekurangan kita masih ditutupi Allah. Nah, dia yang kita maafkan ini, dia juga manusia juga punya kekurangan. Jadi kalau kita memaafkan dia, sebetulnya wajar karena kita dan dia sama-sama manusia. Makanya Allah bilang, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Sayangnya kalau diterjemahkan diartikan orang lain gitu ya, padahal sebetulnya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada makna maksud di situ di ayat itu bahwa orang yang bisa memaafkan orang lain itu sebetulnya dia sudah berhasil juga memaafkan dirinya sendiri. Nah, jadi ada satu manusia yang sebetulnya perlu kita maafkan duluan. Ya, ini siapa? Diri kita. Jadi kadang-kadang tuh kita masih dihantui, digelayuti perasaan bersalah apa yang sudah lalu atau gimana gitu. Nah, itu caranya gimana? Dengan kita banyak memaafkan orang. Nah, itu nanti baliknya kepada kita. Makanya wal afina anin nas. Bukan bukan wal afina lil akhar misalkan gitu ya, atau lil akharin misalkan ya orang lain, bukan gitu. Tapi nas manusia. Manusia. Karena kita sama dia sama-sama manusia dan kita adalah manusia pertama yang justru akan dapat kemaafan ketika kita memaafkan orang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi menarik sekali memang ayat itu. Kurang lebih demikian, Pak Farid. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz dan Bu Ari. Ya, Syukron, Mas Farid. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh saya ikut bertanya? Oh, silahkan Pak Rodian. silakan Ya, Farid. ya maaf Ustaz. Ini maaf, Ya. ininya nggak bisa, kameranya nggak bisa dibuka ini. Oh iya. Ya, kalau untuk berdoa itu Ustaz. Nah, kalau kita tuh kan punya kelemahan sehingga kita memohon kepada Allah gitu Ustaz. Iya. Nah, apakah kita perlu menyampaikan kelemahan kita atau kita memuji Allah aja dengan kelebihan-kelebihan Allah, dengan yang maha Allah itu gitu. Apakah Ah, kita bercerita dulu gitu, saya begini, engkau begini gitu kan. iya, 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 Ya, iya. bagaimana Ustaz? Iya, jadi sebenarnya kalau dalam kita berdoa nanti panduannya ada dua nih yang bisa kita buka. Yang pertama, Quran surat Al-A'raf ayat 203 ya, atau 205. Dua ayat sebelum satu ayat sebelum terakhir. Ya. Surat Al-A'raf itu kan 206 ayat ya. Jadi satu ayat sebelum sebelum ujung ya, sebelum ayat terakhir ya. Ya, Ustaz. 205. Nah, itu. Dan Kalimat ingatlah itu ya ya Tuhanmu betul. ya Ustaz. Boleh mungkin dibacakan Pak. Ya, baik Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 205. Iya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Nah, Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. nah, jadi eh, apa di dalam hati lembut gitu kita menyampaikan. Nah, sekarang satu lagi ayat ke 55-nya masih surat yang sama Pak. Ayat 55 dari surat Al-A'raf. 55. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut,
Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, nah, yang melampaui batas di situ adalah salah satu maknanya adalah ketika kita tuh ya meminta kepada Allah dengan apa istilahnya dengan tidak lemah lembut, maksudnya gini loh, kita ngotot gitu sama Allah tuh, ya Allah ini saya mau ini begini begini, ya Allah saya begini gitu. Tapi kalau kita tidak seperti itu, artinya kita mengadukan kepada Allah betapa lemahnya saya, betapa ini saya, Allah Engkau Maha mengetahui, tapi tidak ada semacam apa nuntut gitu, nuntut gimana ya? Saya menggambarkan apa ya kayak orang nagih utang gitu kali ya. Karena gitu gitu kayak gitu tuh selama itu tidak seperti itu gak ada masalah Pak, jadi boleh kita mengadukan kepada Allah, ya Allah betapa lemahnya saya gitu, terus Engkau Maha mengetahui ya Allah, gak masalah. Dulu Nabi Muhammad waktu di Taif juga doa beliau kan ada seperti curhat juga kepada Allah, Allahumma ilaika ashku du'fa quwati wa qilla hillati wa hawani 'alan nas, ya Allah kepada Engkau lah aku mengadukan betapa lemahnya saya ya Allah, betapa kurangnya saya dalam memahami manusia gitu. Anta Rabbi wa anta Rabbul Mustad'afin. Kaulah Tuhannya orang yang lemah dan kaulah Tuhan saya gitu. Boleh, jadi kita mengadukan seperti itu boleh. Cuma yang tidak boleh tadi berlebihan tadi dalam artian kita sampai mungkin minta kepada Allah menyudutkan atau apa atau ngotot gitu ya Allah kapan nih atau gimana nih misalkan kayak seperti itu, kurang lebih demikian Pak Rodian. Ya, ya, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Wah, iya. Terima kasih Pak Rodian. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Boleh nggak Ari? Tapi beda. Itu apa? Materinya tidak ada hubungannya, nggak apa-apa Ustadz tanya. Kalau buat Bu Ani nggak apa-apa. Saya ya tadi juga saya lupa nggak buka ini Mas. Nggak sopan ya ngeliat pertanyaan sama Ustadz tapi nggak menampakkan wajah. Oh, Tadi iya. soal wakaf itu tanah, bukan tanah wakaf apa? Kan kita tidak tahu akan meninggal di mana. Tapi apakah kita perlu membeli tanah apa untuk kuburan itu Ustadz yang Ya, dijual-jual itu? Kan Ustadz pernah cerita tentang apa 1% keserakahan. Jadi kita menyimpan apa punya beberapa apartemen gitu ya, apa untuk invest. Nah itu kalau tanah kuburan itu seperti itu nggak Ustadz? Maksudnya apa kita perlu harus booking? Saya mau kan saya belum tentu meninggal di mana Ustadz, tapi saya mau beli tanah di mana misalnya gitu. Itu ya. gimana Ustadz cara itu metode itu? Iya, Makasih. kalau itu bolehlah, Bu. Kan itu masuk dari dalam kalimat apa persiapan, misalkan kita tidak mau ngerepotin orang gitu kan. Nanti ada dalilnya juga yang bisa ya kita sandarkan, misalkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan betul-betullah kalian lihat bagaimana hari esok kalian. Nah, hari esok itu salah satunya, bukan salah satunya, yang dimaksud adalah nanti wafat kita, setelah wafat gimana ya, kalau di apalagi mungkin di negara-negara lain tuh Bu ya, negara-negara lain itu wafat tuh mahal sekali loh. Jadi memang biar jangan nyusahin anak misalkan, nah ini udah dialokasikan ininya biayanya, ya insya Allah itu tidak termasuk dari keserakahan. Justru niatnya adalah supaya tidak sulit nanti orang-orang hidup yang akan mengurusi kita yang sudah mati gitu. Nah, jadi di apa cara kita meniatkannya itu dibalik gitu, bukan untuk eh, mengamankan diri sendiri, tapi justru untuk supaya tidak menyulitkan orang-orang hidup yang masih akan mengurusi kita yang sudah wafat. Ya, kurang lebih demikian, Bu. Oh, tapi maksudnya bukan untuk keluarga ya Ustadz, kan belum tentu kita mau meninggal di mana ya Ustadz. Jadi menyiapkan untuk keluarga juga ya. Iya, jadi gini niatnya Niatnya. jangan menyiapkan, tapi supaya nggak ngerepotin orang gitu. Kan innamal Oh. amalu binniat kan, semua kan tergantung niat kan. Jadi kalau niat kita adalah supaya nggak ngerepotin orang hidup nih, bagus tuh. Tapi kalau kita Hmm. niat nanti ini buat keluarga saya di sini, nah itu nanti jadinya repot tuh. Kalau kita matinya belum tahu di mana, nanti malah apa kalau misalkan meninggalnya di Mekah misalkan, masa kita mau dikubur di Iya, Indonesia kan iya. nggak seru kan, lebih bagus lebih enak di Iya, Mekah iya, kan iya. gitu. Jadi niatnya aja sih Bu yang di switch atau digeser niatnya gitu supaya tidak merepotkan orang gitu ya kira-kira. Hmm. Iya. Terima Ya, kasih Ustadz. terima kasih Bu.
Baik, satu lagi mungkin ada pertanyaan. Silakan. Bu Ari nggak bertanya. Ini kalau nggak ada, saya bertanya ya Ustadz. Iya, Baik silakan. banget Bu Ari, nunggu dulu ya Bu Ari. Ya, untuk yang tadi ciri-ciri yang nomor 2 itu kan adalah orang-orang yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nah, ini kan kita berbicara dua hal di sini ya Ustadz tadi siapa yang mengabarkan kebenaran eh, dan siapa yang membenarkan kebenaran. iya, Ya, nah jadi ingat yang siapa saja yang mengabarkan kebenaran tadi kan Ustadz menjelaskan itu Rasul, kemudian eh, penerus Rasul ya. ya, Nah, pewaris. ya pewaris. Nah, tapi saya jadi ingat kajian Ustadz yang Tadabur Surat Al-Qalam yang estafet pena peradaban itu ya, di mana kita sebagai apa namanya manusia diciptakan itu salah satunya tujuannya adalah selain mengabdi kepada Allah juga menjadi khalifah ya. Jadi Ya, menjadi estafet juga gitu ya, karena kita kan kaum kaum apa istilahnya kaum Pasaton. eh, iya setelah Nabi Muhammad kan nggak ada lagi Rasul nih. Jadi Ya, kita semua kan menjadi penerus. Nah, apakah di sini kalau misalnya yang contohnya kayak berarti kayak semacam kita apa ya setelah mendapatkan eh, kajian ya ilmu kemudian kita berbagi walaupun nggak ke banyak orang ya ya, minimal ke lingkungan terdekat kita itu sudah termasuk kategori yang mengabarkan kebenaran ya. atau gimana Ustadz? Iya, jadi sebetulnya membenarkan kebenaran tadi kan tidak harus menyampaikan juga dianya. Jadi misalkan dia receiver dari kebenaran itu tadi, dia punya tools juga untuk bisa membenarkan kebenaran dalam artian. Jadi pertama ada dua nih. Yang pertama orangnya tidak mengabarkan kepada orang lain, tapi dia membenarkan kebenaran karena tadi punya kacamata yang tadi itu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya termasuk dalam kategori membenarkan kebenaran. Nah, akhirnya dia melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dia mengabarkan kepada orang lain kebenaran itu tentu saja lebih tinggi lagi karena itu artinya dia sedang menggenapi apa title-nya dia sebagai umatan wasaton. Jadi disitulah dia sebetulnya juga datang membawa kebenaran. Bukan hanya membenarkan kebenaran, tapi juga dia datang membawa kebenaran. Walaupun hanya kepada beberapa orang saja. Tentu saja kalau para ulama kita mungkin lebih banyak lagi cakupannya, nah itu tentu juga berbeda apa hasilnya atau berbeda juga mungkin bayarannya lah kira-kira begitu. Karena kan eh, beliau-beliau lah yang membawanya kepada kita, kira-kira begitu. Jadi masuk Bu, Insya Allah. Iya, dan itu berkaitan juga ya Ustadz dengan yang ciri yang keempat ya, yang tadi yang apa namanya bersungguh-sungguh dalam melakukan Iya. kebaikan, di mana termasuk dua golongan yang kita boleh iri. Yang kedua tadi kan yang Allah berikan banyak ilmu dan mengamalkan dan mengajarkan ke umat manusia ini kan berarti juga masuk ke golongan ini ya Ustadz ya. Persis Bu, iya makanya orang-orang seperti itu tadi artinya itu. Jadi kalau mendukung kan berarti juga kita masuk dalam lingkarannya itu ya kan. Makanya ada dulu kalau Nabi Muhammad ya di sekitar beliau tuh yang mendukung mendukung beliau tuh betul-betul juga seperti yang digambarkan dalam hadis tadi sungguh-sungguh benar-benar Sayyidina Abu Bakar tuh sudah all out semuanya diberikan gitu. Sayyidina Umar setengahnya gitu. Begitu juga yang lainnya. Jadi itulah yang dimaksud tadi apa mereka berada di kategori yang dua tadi itu. Justru justru jadi komplement jadi melengkapi gitu ya kira-kira begitu ya supaya kemudian kebenaran tadi betul-betul bisa disebarkan dengan luas ya dengan lebih luas lagi. Ya, Kurang lebih begitu. kalau apa tidak bisa secara ilmu, bisa dengan harta tadi ya Pak Ustadz ya. Iya, iya bahkan ya kadang-kadang yang kadang-kadang sunatullah di dalam perjalanan dakwah itu ya adalah
biasanya orang yang diberi Allah ilmu itu memang karena tadi hadisnya begitu ya, diberi Allah ilmu itu memang rata-rata ya biasanya tidak diberi Allah harta rata-rata ya karena memang eh, cara dia apa cara hidupnya atau cara ininya itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa memiliki harta yang banyak apa gitu nggak bisa dia biasanya itu ya. Nah sebaliknya orang-orang yang bisa memiliki harta yang banyak biasanya juga tidak memiliki eh, kemampuan untuk bisa membawa kebenaran gitu kira-kira gitu. Makanya tadi terpisah dua tuh ya. Tapi kalau orang punya dua-duanya, wah itu keren sekali tuh. Hebat sekali dia punya harta yang banyak dia habiskan di jalan Allah. Lalu dianya sendiri juga adalah orang yang apa memiliki hikmah, ilmu yang luar biasa dan mengajarkannya itu dahsyat sekali. Berarti dia punya dua-duanya gitu ya. Kira-kira begitu, Bu. Baik, Ustadz, terima kasih. Berarti ini bisa disimpulkan tadi ya dari empat apa namanya ciri orang yang sedang diterima amal kebaikannya dan diampuni dosa-dosanya. Eh, Itu yang ridhonya tanpa batas, Iya. syukur tanpa syarat, dan sabar tanpa tepi ya Pak Ustadz. Insya Allah ya kalimatnya jadi bagus ya dirangkai begitu Bu. Iya, mudah untuk diucapkan tapi sulit ya Pak untuk diamalkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tidak ada pertanyaan lagi nih ya Bapak dan Ibu. Kalau gitu kita tutup dengan doa. Semoga kita semua diberikan nikmat panjang umur yang penuh dengan keberkahan. Kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya. Dan seperti biasanya di kajian Majelis Taklim Robani ini kita tutup juga dengan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan Pak Ustadz. Baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء أمراضنا واجعله لذنوبنا ممحصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Doni. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan diberikan umur panjang penuh dengan kesehatan, nikmat sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya. Iya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipertemukan kembali kita di Rabu mendatang. Untuk segala kekurangan dan ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Waalaikumsalam Doni. Sampai ketemu Terima di kasih Ustadz 6 Bu Ari, Desember ya Terima Ustaz. kasih, Teh Ani. Terima kasih Ustaz. Baiklah Mbak Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lahir Ustadz. batin. Assalamualaikum. Ustadz, semuanya, ibu, bapak-bapak, Terima selamat Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ani. Asop Assalamualaikum. sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Ari. Terima Assalamualaikum. kasih. Pamit ya Bu, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Kasih Ya, Assalamualaikum. makasih Ustaz Doni. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz.